Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah menonton film ini, tapi saya akan tetap mereview dan menceritakan alur cerita film ini untuk kalian yang mungkin belum pernah menontonnya. Film ini berjudul The Karate Kid. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Dre sebagai tokoh utamanya. Di awal film diceritakan bahwa Dre yang tinggal di Detroit bersama ibunya akan pindah ke China karena ibunya akan bekerja di sana. Dre ini anaknya agak nakal dan songong. Ibunya Dre selalu menyuruh Dre untuk belajar bahasa China karena dia tidak tahu apa-apa tentang China. Namun, Dre nampak tidak peduli karena Dre sama sekali tidak tertarik dengan negara China. Singkat cerita, setelah mereka mendarat di China, Dre nampak sangat asing dan tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Apalagi film kartun kesukaannya juga berbahasa China. Si Dre memang anaknya nakal dan suka menaruh jaketnya sembarangan di lantai. Ibunya pun marah dan selalu menyuruh untuk meletakkan jaket pada tempatnya. Karena air panas di rumahnya ternyata rusak, maka Dre disuruh untuk memanggil tukang servis bernama Mr. Han. Mr. Han ini orangnya terlihat sangat cuek dan pendiam. Karena Mr. Han sedang makan siang, maka Dre menunggu di luar sambil melihat Mr. Han menangkap lalat. Dre juga pergi jalan-jalan ke taman dan bermain basket, pingpong dan bertemu dengan teman baru. Di sana dia juga berkenalan dengan seorang gadis cantik yang sedang berlatih biola bernama Mei Ying. Mei Ying pun tampak senang berkenalan dengan Dre. Tiba-tiba datang seorang anak bernama Cheng yang sepertinya menyukai Mei Ying dan tidak suka jika Dre mendekati Mei Ying. Lalu Dre pun langsung dihajar oleh Cheng. Mei Ying pun segera melerai mereka. Saat pulang ke rumah, Dre nampak sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan ibunya kalau mukanya babak beler. Esok harinya saat mau berangkat sekolah, Dre pun menutupi bekas luka di wajahnya dengan bedak ibunya dan berangkat sekolah memakai topi. Dan ternyata, si Cheng dan Mei Ying juga satu sekolah dengan Dre. Hari pertama di sekolah berjalan lancar sampai pulang sekolah. Sore harinya, Mr. Han datang untuk memperbaiki air panas di rumah Dre. Saat Mr. Han masuk, dia melihat Dre sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan di TV. Karena sedang fokus, Dre tidak mendengar kalau Mr. Han memanggilnya. Kemudian Mr. Han melemparnya dengan tutup odol. Kemudian ibunya Dre pun pulang dan langsung memarahi Dre karena dia selalu menaruh jaketnya di lantai dan tidak menggantungnya. Mr. Han pun juga menguping pembicaraan mereka. Ketika di sekolah, Dre pun selalu menghindar saat bertemu dengan Cheng karena trauma abis dipukulin kemarin. Dre pun juga semakin akrab dengan Mei Ying di sekolah. Saat ini Mei Ying sedang fokus berlatih biola untuk mengikuti lomba. Saat sedang berjalan-jalan dengan ibunya, Dre mendengar suara orang-orang yang sedang berlatih kungfu. Namun saat masuk ke dalam dan melihat bahwa ternyata Cheng adalah murid di perguruan tersebut, Dre pun langsung pulang dan dia sadar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Cheng karena si Cheng ini jago kungfu. Ibunya pun bertanya ada apa dengan Dre, namun Dre tidak memberitahu ibunya kalau sebenarnya dia sedang dibully. Karena perilaku Dre yang aneh di sekolah, gurunya pun juga bertanya ada masalah apa dengan Dre, tapi Dre juga enggan menjawabnya. Karena terlalu lama dipendam sendiri, suatu hari saat Dre pulang sekolah dan bertemu dengan Cheng dan kawan-kawannya, Dre menyiram mereka dengan air kotor di ember. Dre pun langsung dikejar Cheng dan kawan-kawannya. Tapi kemudian Dre menemui jalan buntu dan tidak bisa kabur lagi. Dre pun langsung dihajar hingga babak beler. Saat Cheng hendak melakukan pukulan terakhir, tiba-tiba Jackie Chan alias Mr. Han pun datang menolongnya. Dre pun kaget ternyata Mr. Han adalah Jackie Chan. Dre pun kemudian dibawa Mr. Han dan diobati dengan teknik pengobatan tradisional China.
Kemudian, Dre meminta agar Mr. Han mengajarinya kungfu, namun Mr. Han menolaknya. Kemudian mereka datang ke perguruan Cheng untuk meminta maaf atas kejadian itu. Tapi guru mereka gak terima dan meminta agar salah satu dari mereka berduel. Kebetulan Mr. Han melihat ada poster turnamen bela diri. Kemudian dia memutuskan bahwa Dre akan bertarung dengan muridnya di turnamen tersebut. Dre pun kaget karena Dre bahkan tidak jago kungfu seperti mereka. Namun Mr. Han bilang, dia akan mengajarinya. More good news. I will teach you real kung fu. Keesokan harinya pun Dre sangat bersemangat untuk berlatih kungfu bersama Mr. Han. Saat masuk ke rumah Mr. Han, dia melihat ada mobil di ruang keluarganya. Dre pun bertanya kepada Mr. Han. Namun, Mr. Han langsung menyuruhnya untuk memulai latihan. Tapi ternyata, latihan dari Mr. Han hanya menyuruh Dre untuk menggantung jaketnya, menjatuhkannya ke lantai, mengambilnya, memakainya, melepas dan menggantungnya kembali dan begitu terus seharian. Dre pun mengira kalau ini adalah hukuman untuknya karena selalu menaruh jaket sembarangan di rumah. Saat pulang ke rumah, ibunya pun kaget karena baru kali ini dia menggantung jaket di tempatnya. Hari demi hari, siang malam, hujan panas, badai petir, Dre masih saja melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya Dre pun bosan dan kesal kepada Mr. Han karena menganggap latihannya tidak berguna. Dre pun memutuskan untuk berhenti menjadi murid Mr. Han. Dia juga berkata, You know why you only have one student? Because you don't know kung fu. Dre pun pergi, kemudian Mr. Han pun memanggilnya. Dan, ternyata latihan yang selama ini Dre lakukan bukan latihan sembarangan. Mr. Han pun berkata, Everything is kung fu. Mendengar itu Dre pun kembali melakukan latihannya dengan serius. Keesokan harinya Dre diajak Mr. Han ke suatu tempat yang dulu Mr. Han berlatih kungfu bersama ayahnya saat masih kecil. Dre pun kaget dengan kungfu yang ada di sana, berbeda dengan kungfu yang pernah dia lihat sebelumnya. Di sana Dre juga melihat seorang wanita yang sedang menirukan gerakan seekor ular. Namun sebenarnya, ular itulah yang menirukan gerakan wanita tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke sumber mata air yang dipercaya bisa membuatmu menjadi tak terkalahkan. Kemudian mereka juga berlatih di sana. Suatu hari saat Dre datang untuk latihan, Mr. Han berkata bahwa hari ini libur karena Mr. Han ada urusan. Dre pun senang. Kemudian pergi mengajak Mei Ying yang saat itu akan les biola untuk pergi jalan-jalan. Tapi saat mereka sedang asyik, tiba-tiba orang tua Mei Ying menelpon dan menjemputnya pergi karena ada perubahan jadwal audisi. Semenjak saat itu Mei Ying pun dilarang bertemu lagi dengan Dre karena Dre dianggap membawa pengaruh buruk untuk Mei Ying. Dre pun pergi dan kembali ke rumah Mr. Han. Namun, saat sampai di rumah Mr. Han, Dre terkejut karena melihat Mr. Han sedang ngamuk menghancurkan mobil yang selama ini dia perbaiki tiap hari. Akhirnya Mr. Han pun menceritakan tentang sebuah kejadian yang membuat Mr. Han menjadi seperti sekarang ini. Dulu saat Mr. Han pergi bersama istri dan anaknya menggunakan mobil ini, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan istri dan anaknya meninggal. Itulah kenapa tiap tahun dia memperbaiki mobilnya dan menghancurkannya kembali karena itu tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Hari demi hari dilalui Dre dengan latihan keras. Sampai tiba di malam sebelum pertandingan dimulai, Mr. Han memberinya seragam kungfu yang keren. Mr. Han pun berterima kasih karena Dre telah menyadarkannya dan bisa move on dari kejadian masa lalunya. Setelah itu Dre meminta tolong kepada Mr. Han untuk membantunya meminta maaf kepada Mei Ying dan orang tuanya. Orang tua Mei Ying pun memaafkannya dan mengizinkan dia berteman dengan Mei Ying lagi.
Hari pertandingan pun tiba, Dre yang belum pernah ikut pertandingan seperti ini pun merasa minder apalagi melihat lawannya sepertinya hebat-hebat. Di sana Mei Ying dan orang tuanya pun datang. Ibunya Dre juga datang untuk mendukungnya. Di pertandingan pertama Dre masih gugup dan takut kemudian lari keluar arena. Namun setelah itu dia berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan. Cheng dan kawan-kawannya juga terlihat hebat dan mengalahkan lawannya satu persatu. Dre pun tak mau kalah dan terus mengalahkan semua lawannya, hingga ke babak semifinal. Di babak semifinal Dre menghadapi temannya Cheng. Di sini ternyata temannya Cheng disuruh oleh gurunya untuk mematahkan kaki Dre. Teman si Cheng ini pun didiskualifikasi karena hal itu. Dia pun merasa bersalah karena telah menuruti perintah gurunya itu. Dre pun dibawa ke ruang medis. Dokter berkata kalau Dre tidak akan bisa melanjutkan pertandingan dengan kondisinya sekarang. Di arena si Cheng pun sudah siap menerima piala kemenangan apabila Dre tidak mampu untuk melanjutkan pertandingannya. Dre pun meminta ke Mr. Han untuk menyembuhkannya dengan pengobatan tradisional China yang dulu pernah dia lakukan kepadanya. Awalnya Mr. Han tidak mau, karena menurutnya Dre sudah cukup membuktikan kepada mereka bahwa dirinya mampu. Namun kemudian Dre menjelaskan bahwa dia ingin mengalahkan Cheng agar tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Mr. Han pun menurutinya dan Dre pun kembali ke arena. Pertandingan pun dimulai. Di babak pertama Dre kalah dan terjatuh keluar arena. Namun di pertandingan kedua dan ketiga, Dre berhasil menang dari Cheng. Kemudian di babak keempat, guru Cheng menyuruh Cheng untuk menghajar kaki Dre yang masih cedera itu. Cheng pun berhasil menyamakan skor. Di babak akhir Dre memasang kuda-kuda dan mencoba menirukan jurus wanita yang mengendalikan ular yang pernah dia lihat sebelumnya. Dre pun mencoba tenang dan membuat Cheng mengikuti gerakannya. Lalu kemudian, Dre pun berhasil memenangkan pertandingan. Film pun berakhir di sini. Mr. Han pernah berkata, Everything is kung fu. semoga kita bisa mengambil sisi positif dari film ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah, I got what grand in my diamond up. Who $250,000 my go yard though. I win the game, so you still got to show. One with the drip and just learn how to hustle.